Itu emang belajar sendiri atau? Pertamanya belajar sama orang gitu kan. Habis itu setelah bisa kita kembangin sendiri. Jadi ini resep yang sekarang ini juga kayak udah jauh banget sama yang aslinya. Oke. Buat teman-teman di Jogja, sekitar pas COVID kali ya, itu orang COVID itu harusnya di rumah hemat-hemat, tapi ternyata COVID itu orang banyak jajan. Ya, salah satu yang bikin jajan tuh ini. Ya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini dia. Ada roti gembong gede dan di depan saya ada Mas Afan sebagai founder dan ownernya ya, Mas Afan. Iya. Ya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Mas Afan asli Jogja? Asli Jogja. Asli Jogja. Asli Jogja. Domisili sekarang? Sekarang lagi kuliah di Kuliah lagi? di Jakarta. Di Jakarta. Ambil apa, Mas? Ambil bisnis. Ambil bisnis. Berarti oke. Apa dulu? Sebelum buka ini, sebelum saya kemana-mana, saya ngomong itu dulu, kuliah nih. Buka bisnis dulu, baru ngedalamin bisnis, kok kuliah di bisnis, atau sempat kuliah atau sambil jalanin kuliah terus buka bisnis? Nah itu Mas, jadi memang ternyata COVID itu, ya memang itu menjadi bencana buat banyakan orang ya Mas ya. Cuman bagi saya itu juga sempat menjadi suatu hal yang nggak baik juga lah. Cuman saya ambil hikmahnya. Dengan adanya COVID, saya bisa kuliah sambil bisnis. Oke. Sambil bisnis gitu. Berarti dulu kuliah juga berarti? Kuliah S1. Oke. Nah, ini kan berarti muncul di tahun 2019 ya kalau Pertamanya 2019 ya. 2019. Dengan nama yang roti gembong gede nih atau gimana? Coba cerita sih. Dulu namanya belum roti gembong gede. Jadi pertama itu bukanya malah kakak dulu. Kakak dulu di Kejayaan kan buka kan. Dulu buka karena pas itu juga saya habis selesai SMA juga. Masih nunggu tuh, saya kan kuliah di Singapura ya. Masih nunggu, jadi masih yaudah bantu-bantu kakak juga deh. Buka, kita membantu kenalin juga karena kan orang nggak banyak yang tahu nih roti gembong apaan gitu kan. Dikira gembong narkoba atau apa gitu kan. Betul. Iya ternyata kita perlu mengenalkan roti gembong ini adalah kayak roti sobek asal Kalimantan dan bla 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 gitu. Nah akhirnya saya pas Juli 2019 itu buka. Terus habis itu saya lanjut kuliah di Singapura. Kuliah di Singapura cuman dapat kayak hampir setahun gitu ya. Habis itu COVID. Itu bisnis juga ngambilnya? Bisnis ya. Habis itu balik ke Indonesia. Nah, habis itu kan jalan sepi banget, Mas. Itu pas kita baru mau mulai ngenalin roti gembong ini, itu udah mulai naik tuh sampai akhir tahun 2019 tuh. Udah mulai naik, orang udah pada kenal kan. Ternyata dapat COVID, langsung turun lagi semua tuh drastis. Nah, tapi habis itu kan kayak kita harus apa nih? Yang kedua orang tua kan punya travel umroh haji ya. Dan itu kan otomatis nggak ada keberangkatan dong. Nggak ada keberangkatan baru, kita nggak ada bisnis yang kita bisa pegang gitu kan sekarang. Akhirnya pas waktu itu saya minta refund tuh apartemen saya yang di Singapura kan. Refund oke deh, kita coba buka roti aja gitu. Tapi yang di dekat pemukiman. Nah, akhirnya kita buka cabang kedua itu di Jalan Godian. Itu malah buka cabang kedua? Buka cabang kedua ya. Berarti yang Kejayaan masih jalan? Masih jalan, walaupun turun ya. Walaupun turun ya, masih tapi jalan. malah buka cabang kedua dengan namanya ini, roti gembong gede. Nah, yang cabang kedua itu full saya. Nah, kakak saya masih ngejalanin tuh roti gembongnya bukan roti gembong gede gitu kan. Dengan nama yang lain ya. Akhirnya yaudah kita sepakat jadi satu aja lah, namanya roti gembong gede gitu. Nah, berarti waktu itu apa yang dilakuin, Mas? Saat COVID semua turun, semua di rumah. Kok malah ini jadi jajanan yang bikin orang jajan gitu? Nah itu Mas, saya juga pas waktu awal ini ada roti gembong gede ini nggak langsung rame juga Mas sama. Sehari kayak cuma jual 20-30 roti gitu seharinya kan. Bahkan saya sempat pernah tuh cuma dapat sales tuh kayak 300.000 satu hari. Sementara saya harus beli gas itu kalau nggak salah 300-400 ribu gitu, beli plastik segala macam, boncos Mas. Rugi dalam satu hari itu rugi gitu kan. Saya mikir kayak ya Allah ini begini amat nih jualan roti nih gitu kan. Tapi akhirnya kita ya udahlah nggak apa-apa, kita tetap konsisten, kita jualan kan. Kita jualan. Pokoknya kalau pas waktu itu saya ingat banget, produksi satu hari itu 80 roti. Kalau cuman kita jual 30 atau 40, yang 40 kita nggak akan jual lagi Mas. Nah itu setiap pagi saya muter tuh sama orang tua saya tuh, muter dibagi-bagiin ke orang yang di pinggir jalan gitu yang butuh segala macam.
Kita bagi-bagiin semua dan alhamdulillah mungkin ya dapat berkah kan dari situ kan. Iya. Akhirnya lama-kelamaan salesnya meningkat sampai bisa 150-200 roti sehari. Kita buka cabang lagi di Monjali. Nah, akhirnya sampai sekarang ini. Tipping point-nya Mas, ketika yang tadinya sempat turun, buka di Godean tadi, terus malah bisa boncos segala macam, terus tipping point naiknya diapain tuh? Tipping point-nya naik itu malah pas waktu itu Mas mendekati Lebaran 2020. Oke. Jadi pas waktu kita start bottom banget, habis itu udah mulai naik, puasa turun lagi kan. Iya. Kan apalagi orang nggak pada beli kan. Puasa turun terus hari minggu kedua 3 itu mulai naik, 4 naik banget tuh pas habis mau Lebaran tuh. Mau Lebaran naik karena orang banyak yang bagi-bagi juga, bagi takjil di masjid. Oke. Nah, itu. Itu. Itu terus juga apa namanya? Pas Lebaran tuh juga kita buka rame banget juga karena mungkin orang kumpul keluarga kan. Tapi kan memang keluarga deket-deket aja. Nah, itu habis itu semenjak itu naik terus, Mas. Oke. Itu pakai apa? Maksudnya tadi kan ada kenaikan di Ramadan minggu kedua dan segala macam, apa? Dengan apa? Sosial media. Sosial media kita paling utama pas dulu sosial media ya. Kita malah Instagram ya, Instagram. Kita pakai Instagram, kita juga coba ads juga. Ads ya. Coba ads juga. Terus apa namanya? Offline kita nggak terlalu main maksudnya. Mau gitu malah ya. Cuman yang memang kita paling pentingkan banget itu adalah dari kualitas sama pelayanan. Jadi jangan sampai orang ada kecewa sama roti gembong gede ini. Jangan cuma pas viral, pas datang tempatnya malah bikin kecewa ya kan. Jadi emang yang paling penting itu dari WOM sih. Word of mouth itu yang paling penting. Jadi referensi orang ke orang yang lain. Iya. Jadi sebenarnya akhirnya si roti ini jadi alternatif untuk apa antar-antaran orang kayak gitu. Kalau di betul. Antar-antaran orang ya, antar-antaran orang atau misalkan nyuguhin tamu kayak gitu ya akhirnya kesana ya. Iya. Nah, tapi ketika pas ide memulai roti gembong ini kan ternyata dari Kalimantan ya. Nah, aslinya itu apa sih, kayak apakah dia kayak bakpia atau kayak gimana model? Jadi roti gembong yang asli itu ya kayak roti sobek biasa. Roti sobek. Tapi isiannya nggak kayak sekarang ini. Sekarang kan ini kan kita kasih isian coklat, kita kasih isian keju, abon, segala macam gitu kan. Kalau yang di sananya aslinya dia isiannya kalau nggak ori atau nggak di isiannya buttercream, kalau nggak sarikaya. Jadi isian-isian yang jadul-jadul gitu, kayak roti semir gitu-gitu. Tapi emang begini bentuknya? Bentuknya begitu. Emang karena kan kita dulu kan emang sebutannya roti gembung ya, karena bentuknya menggembung. Oke sih. Tapi kita plesetin jadi roti gembong gitu. Iya. Oke. Nah, tapi ketika dia awal-awal bikin ide itu, apakah memang punya goals kayak ini kayaknya bakal jadi salah satu alternatif oleh-oleh nih, kayak sekarang apa sih kayak abon gulung ya? Nah, abon gulung kan lagi naik banget nih. Yang dibilang ini bisa jadi alternatif oleh-oleh selain bakpia gitu. Punya pikiran gitu kan dulu? Apa ya? Karena kita memang dari awal targetnya nggak ingin menjadikan roti gembong gede ini menjadi oleh-oleh. Emang kepingin menjadi makanan daily basis gitu loh. Jadi kayak sehari-hari kita pulang kantor, kita pengen bawain apa nih ke anak-anak, kita pengen bawain apa nih ke istri atau suami gitu kan. Kita pengennya seperti itu. Nah, dulu tuh kita lihat peluangnya orang tuh sering beli apa sih? Yang pertama martabak. Betul. Yang kedua roti bakar. Itu kan udah kayak mainstream banget gitu kan. Kita pengen bikin sesuatu yang baru. Iya, gorengan ya. Nah, akhirnya ya seperti yang udah kita konsepkan sekarang. Sekarang memang roti gembong gede menjadi seperti itu. Jadi orang balik kerja atau balik kampus atau apapun itulah itu bawa roti gembong gede. Oke, berarti ini sekarang jadi bagian jajanan harian. Jajanan harian betul. Oke. Sekarang punya berapa cabang, Mas? Sekarang 135 ya. Di mana aja tuh? Jogja, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jawa Timur. Oh, Jakarta masuk? Belum. Oh, masuk ya. Malah Jawa Barat, Jawa Timur ya. Jawa Barat, Jawa Timur. Oke, itu apa? Cabang atau cabang? Atau ada franchise kah? Enggak franchise. Enggak franchise. Mitra atau? Ya, kita beberapa kerja sama orang. Oh, emang dibuka mitranya atau gimana? Atau orang-orang tertentu saja? Orang-orang tertentu ya. Kita nggak yang kayak open for public buat mitra. Enggak gitu, ya. Jadi jadi ada mungkin family atau kolega aja ya. Oke, nice. Nah, berarti yang dari Kalimantan siapa? Semua Jawa Mas kebetulan. Cuman bapak dulu sering Kalimantan. Oh, sering ke Kalimantan. Bapak ibu sering Kalimantan karena kan
travel umroh haji Iya, kan. iya, iya. Sana beberapa juga banyak yang berangkat juga gitu. Jadi Oke. emang udah kenal roti gembung dari lama. Oh, karena di sana udah terbiasa dengan itu. Iya. Terus punya ide itu Iya, betul. segala macam. Berarti yang ide pertama kakak? Ide pertama malah bapak. Oh, malah bapak. Bapak nih bilang, nih kamu mau jualan roti nggak nih? Nih coba jualan ini belum ada nih di Jogja gitu. Nanti apa namanya, mudah-mudahan lancar, bisa buat kegiatan kamu, sama bisa support kamu balap kayak gitu. Nice. Karena emang bapak ibu bisnis ya. Bisnis, bapak ibu bisnis. Nah mungkin ini ya teman-teman yang ngebedain kalau ini tidak membeda-bedakan profesi ya. Iya. Tapi yang jelas ketika memang DNA-nya dia pengusaha, pasti dia mencoba untuk melihat sesuatu hal yang dari sudut pandang pengusaha gitu kali ya. Jadi ini kayaknya menarik nih kalau dijual di sini, yang di sana belum ada dan segala macam. Menarik sekali. Berarti 2019 lulus SMA, lalu bikin ini. Terus yang bikin kuehnya, bikin adonannya, terus segala macam, itu emang belajar sendiri atau? Pertamanya belajar sama orang gitu kan. Habis itu setelah bisa kita kembangin sendiri. Jadi ini resep yang sekarang ini juga kayak udah jauh banget sama yang aslinya. Oh gitu. Iya kita kembangin, tapi nggak yang kita downgrade ya. Tapi kita kembangin terus resep ini. Sampai sekarang ini bisa enak. Oke. Dan dulu yang produksi saya sendiri juga. Oh gitu. Iya. Tangan. Atau sampai sekarang tangan sampai sekarang. Oh sampai sekarang tangan. Nggak pakai mesin atau? Enggak. Oke. Mesin cuman mixer sama proofer sama oven sudah. Iya. Itu bikinnya di setiap toko buat. Oh, setiap toko berarti ada bakernya, ada pembuat rotinya sendiri. Kita emang konsepnya agak open kitchen gitulah. Iya. Berarti sehari kalau boleh tahu satu outlet berapa roti Mas rata-rata? Rata-ratanya ya 150 sampai 200-an roti Mas. Per outlet ya. Oke, nice. Berarti karyawannya ada total? 900, 1000-an kayaknya. Kantor pusat di Jogja? Di Jogja ya. Berarti ada sentralnya sendiri, ada pelatihan, ada apa semua di Jogja? Ada di Jogja ya. Training center gitu kan. Iya. Oke. Terus ada pengembangan produk nggak Mas? Produk dari 2019 ke sekarang nih. Kalau yang dengan brand roti gembong gede belum ada sih Mas. Tapi kita baru coba nih buat itu. Abon gulung namanya roll bon Jogja. Itu kita baru buka juga di Jakal. Ya karena kita meramaikan juga lah, teman-teman juga pada buka itu kan. Iya. Coba kita meramaikan gitu. Oke. Berarti 2 produk itu atau ada pengen yang lain Mas? Atau ada bisnis lain selain ini? Sekarang saya lagi mau buka itu, coffee shop. Bukan coffee shop sih. Kan di Jakarta lagi ramai tuh kayak Kopi Jago gitu kan, kayak pakai sepeda listrik gitu kan. Nah, itu saya pengen jualan kayak gitu di Gading Serpong besok. Akhir bulan Januari ini lah kita mulai launching. Oke, berapa unit Mas? Kita pesan udah 8 unit ya. 8 unit. Ya, masih unit ya. Iya. Namanya Kopi Pop ya. Isinya apa? Kopi susu. Iya, kopi susu, kopi aren, americano gitu-gitu. Di Jakarta harga berapa sih Mas? Ya? Kayak gitu. Harga berapa kalau di sana? Di sana itu 8.000-an ya. 8.000 sama ya? 10.000. Ya? Malah di sini 8.000 americano Mas. Iya, 8.000 americano betul. Iya, kalau di Jakarta americano bisa 5.000. Lebih murah Jakarta kalau kopi. Oh iya? Iya. Oh itu yang bikin harga robusta naik ya? Iya. Tapi nggak tahu ya, teman-teman katanya pada pakainya itu Arabica. Katanya. Oh iya. Tapi nggak tahu sih sebenarnya. Oke. Nice. Nah, tadi saya ada kalimat yang menarik tuh. Bikin bisnis buat support balap. Gitu ya. Berarti sekarang Mas Afan juga itu di situ ya? Iya, masih balap juga. Masih balap juga. Ya. Balap juga sebagai apa? Sesuatu hal yang mendatangkan income atau sebagai hobi saja? Mendatangkan prestasi Mas. Mendatangkan prestasi ya? Iya, kalau income susah sih kalau income. Kalau dari balap ya. Oh, oke. Tapi kalau dari Mas Afan sendiri punya ini nggak goals besar untuk apa? Lebih kemana? Lebih ke sebagai entrepreneur? Lebih ke entrepreneur sih Mas. Lebih ke entrepreneur ya? Emang minatnya di situ. Memang minatnya di situ. Selain F&B mungkin? Ada yang lain? Punya keinginan yang lain? Ya kita pengen cobain bisnis yang lain sih Mas. Jelas ya. Apa? Pengennya apa? Belum ada bayangan sih, tapi sekarang emang lagi fokusnya banyak di F&B kan. Banyak kan di F&B. Oke. Nah ini Mas, saya mau tanya. Pebisnis masih muda, instrumen investasi pegang nggak Mas? Atau apa kira-kira? Nabungnya kemana sih Mas? Cara ngelola nabungnya, nah itu Mas, kalau kita kan kebetulan orang otomotif ya Mas ya. Ya nabungnya di paling nggak barang yang aku tahu lah Mas. Kayak contohnya, wah aku tahu nih mobil ini
bisa naik harganya gitu. Jadi aku misalnya nabungnya di situ gitu. Oke. Tapi kalau untuk di saham gitu, saya nggak terlalu ngerti soalnya, jujur aja ya. Jadi kalau misal mau ibaratnya mau nabung atau apa, either mau buka bisnis baru atau nabung yang aku tahu gitu. Oke. Ini menarik ya. Jadi di usia-usia Mas Afan ini kan banyak sekarang terinfluence dengan sesuatu hal yang cepat datengin atau menggulingkan uang dengan cepat gitu. Nah, Mas Afan termasuk yang gitu gak sih? Atau ya udahlah bisnis mah cari cara yang konven aja atau segala macam. Kalau saya lebih percaya proses sih Mas. Bisa proses. Jadi kalau yang instan ya bagus ya, mungkin ada yang berhasil juga dengan hal tersebut, tapi kalau saya lebih yang pasti-pasti aja gitu. Lebih yang senang pasti-pasti aja ya. Contohnya bisnis kita tahu ini prospeknya begini, kita jual 5.000 pieces roti gitu kan, jelas kan kelihatan kan angkanya kan. Forecastnya kan kita juga gampang. Iya. Kalau misalnya kayak sekarang kan banyak kan kripto atau apapun itu kan. Iya. Terus saya kayak masih nebak-nebak banget gitu. Apakah kalau naruh di sini emang bisa naik atau gimana gitu kan. Lebih senang dengan cara yang konvensional, dengan cara yang bisa dipegang dan bisa dilihat sendiri. Oh, nice, menarik. Oke. Mungkin terakhir buat teman-teman tips mungkin ya Mas ya, buat yang seumuran Mas Afan buat mulai bisnis gitu. Itu dimulai dari mana sih Mas? Kalau bisnis itu emang aslinya Mas ya? Kadang-kadang orang juga pada bilang juga kan, bisnis kalau nggak punya privilege nggak bisa jalan gitu. Bisa kok. Apalagi sekarang kita di dunia modern ini kan udah banyak banget fasilitas ya dalam tanda kutip ya. Berarti kita nggak punya modal uang pun, kita kalau misalnya modal dengkul kita bisa bisnis. Kayak sekarang kan kalau dulu kita kalau misalnya mau iklan supaya misal brand kita terkenal atau kayak misal kita mau iklan mobil gitu kan, kita harus ke kedaulatan rakyat. Iya, bayar nulis, kan, iklan baris. Kalau sekarang kan bisa kita jual di sosial media, Instagram atau TikTok. Kita bisa kok kayak mungkin kalau misalnya nggak punya mobilnya juga maklarin juga bisa. Bisa dengan modal 0 rupiah. Itu sih yang penting, ada kemauan dan mau aksi juga. Itu yang paling penting. Sama kalau bisnis jangan pernah takut gagal sih. Karena sooner or later pasti akan merasakan juga kegagalan itu. Tinggal mau diambilnya di awal atau entar-entaran gitu. Oke. Nah, kalau misal Mas someday nauzubillah ya, gembong gede gon, kepikiran apa Mas? Bisnis apa? Pasti masih tetap di F&B sih Mas. Masih di F&B. F&B ya. Apa? Pengennya apa? Belum ada. Belum ada gambaran. Yang penting apa yang jelas di F&B. Karena udah tahu dunianya F&B seperti udah tahu caranya dan segala macam. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Afan. Obrolan sedikit ini dari Mas Afan, owner dari Roti Gembong Gede dan juga pembalap rally nasional. Terima kasih. Kita ketemu di yang lainnya. Sam.